Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahmi kembali di channel GD Official. Tetap semangat, tetap istiqomah, bebaskan keluarga kita dari doktrin sesat dan juga kurafat dari para balu Yaman beserta para pembelanya dan juga para pengikutnya. Saudara-saudaraku yang ada di Nusantara, salam persaudaraan dari saya untuk saudaraku semuanya dari Sabang sampai Merauke. Semoga apapun yang kita inginkan dan kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, buntut panjang saudara. Dari apa? Dari fitnahan terhadap Kang Deddy Mulyadi, calon gubernur Jawa Barat. Dari siapa? Dari Rizik Syihab dan juga Bahar Smith. Rizik Syihab dan Bahar Smith mengatakan kalau Kang Deddy Mulyadi itu adalah seorang yang musyrik, saudara. Ya. Akan tetapi, saudara, perkataan Rizik Syihab dan juga Bahar Smith ditanggapi oleh salah satu kiai, saudara. Ya. Kiai ini menanggapi bahkan membandingkan antara Bahar Smith dan juga Kang Deddy Mulyadi, saudara. Kita lihat bersama-sama, ini dia cuplikan videonya, nanti kita tanggapi bersama-sama, saudara ya. Ini dia. Siapakah di antara dua orang ini yang terang-terangan menjual agama untuk duniawi, menjual agama untuk kepentingan kekayaan pribadi? Apakah Kang Deddy Mulyadi sebagai seorang muslim yang hidup sederhana, walaupun pejabat tetapi hidupnya sangat sederhana bersahaja? Kang Deddy Mulyadi kemana-mana mendampingi fakir miskin, membantu fakir miskin kemana-mana bawa uang. Betul. Sedangkan Bahar bin Smith kemana-mana kalau ceramah pasti mendapatkan uang. Pasti mendapatkan uang, uangnya besar. Makanya Bahar bin Smith memperlihatkan hidupnya bagaikan seorang sultan, dilayani, hidupnya gaya hedon, menyakiti hati orang-orang fakir miskin. Mengapa? Karena zaman Rasulullah SAW memakai baju yang berlebih saja bisa menyebabkan menyakiti hatinya orang-orang fakir miskin. Sehingga zaman Rasulullah SAW melebihkan celana atau sarung sampai mata kaki itu bisa menyebabkan hatinya orang-orang fakir miskin sakit hati. Mengapa? Karena banyak sekali saat itu budak-budak yang tidak memiliki baju. Sedangkan orang-orang kaya yang memiliki pakaian lebih kemudian digunakan sebagai baju atau celana, dilebih-lebihkan, itu sama saja dengan menyakiti perasaan dan hatinya para fakir miskin. Nah, sekarang kita lihat, kita timbang apakah Bahar bin Smith ataukah Kang Deddy Mulyadi yang menjual agama untuk kepentingan duniawi. Masyarakat Muslim Jawa Barat harus bisa menimbangnya. Kita timbang dengan hati nurani kita masing-masing. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda begini: Khairun nasi anfa'uhum lin nasi. Sebaik-baik manusia yaitu yang paling bermanfaat mereka linnasi, untuk manusia yang lainnya. Redaksi hadis ini tidak menggunakan khairul muslimina atau khairul mu'minina, sebaik-baik orang Islam atau sebaik-baik orang yang beriman, tidak. Tetapi redaksi hadis ini umum, khairun nasi, sebaik-baik manusia. Manusia mana saja. Anfa'uhum, yaitu yang paling banyak manfaat mereka, yang paling bermanfaatnya mereka, linnasi, untuk manusia yang lain. Kita lihat apa kira-kira manfaat Bahar bin Smith untuk manusia. Jangankan untuk semua manusia, untuk orang Islam aja di mana-mana selalu adu domba, memperpecah belah. Bahar bin Smith kalau ceramah kemana-mana isinya hanya adu domba, caci maki, menghujat sana sini, mengadu domba, memecah belah. Mengapa? Karena tidak punya ilmu.
Ilmunya hanya itu, hanya memecah belah, mencaci maki, menghujat di mana-mana. Sedangkan kalau Kang Deddy Mulyadi kemana-mana dia membawa uang untuk dibagi-bagikan. Nah kalau Bahar bin Smith, mohon maaf, setiap dia ceramah pasti mendapatkan uang, pasti mendapatkan uang. Dua hal yang berbeda. Yang satunya kemana-mana membawa uang dibagi-bagi, yang satunya kemana-mana menjual agama untuk mendapatkan uang. Mendapatkan uang. Coba kalau seandainya misalnya dia disewa oleh politikus untuk naik di panggung, nah, itu amplopnya kira-kira berapa? Bayangkan nih, amplopnya kira-kira berapa tatkala dia manggung. Apalagi di dalam hadis yang lain Allah menjelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ahabun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Ahabun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Secinta-cintanya manusia menurut Allah, yaitu anfa'uhum linnas, yang paling manfaat mereka untuk manusia yang lain. Jadi manusia yang paling Allah cintai adalah manusia yang paling bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Sekarang kita timbang antara Bahar bin Smith dengan Kang Deddy Mulyadi. Di mana-mana Bahar bin Smith menuduh Kang Deddy sebagai penyebar kemusyrikan, kesyirikan, mempertahankan kesyirikan, seenaknya ngomong. Oleh sebab itulah kami Al-Fakir Tamalim tidak akan tinggal diam saja. Karena ada sosok orang yang di mana-mana mengadu domba, memecah belah umat Islam karena dangkalnya ilmu pengetahuannya. Sedangkan yang diceramainya itu rata-rata orang awam. Perhatikan ini. Ahabun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Wahabul a'mali ilallah azza wa jal sururun yudkhiluhu ala muslimin. Secinta-cintanya amal menurut Allah adalah merasa gembira, menyenangkan hati orang Islam. Au yakshifu anhu kurbatan, atau menyingkap dari orang muslim itu suatu kesedihan. Au yakti anhu dainan, atau melunasi dari orang Islam itu hutang-hutangnya. Au tatruku anhu ju'an, atau menolak daripada orang Islam itu ju'an, pada rasa laparnya, rasa hausnya, rasa lapar. Nah, itu dia saudara ya. Tadi sudah dijelaskan oleh salah satu kiai saudara ya. Ya sekarang kalian bandingkan sendiri ya untuk warga Jawa Barat. Kemarin kan Bahar bin Smith di dalam ceramahnya menfitnah, mengatakan kalau Kang Deddy Mulyadi itu katanya orang yang musyrik katanya. Sedangkan kita semua tahu kalau harus membandingkan saudara, Kang Deddy Mulyadi hidupnya sederhana saudara. Sedangkan Bahar bin Smith hidupnya bergelimang harta saudara. Dia ingin dilihat sama orang lain itu seolah-olah sebagai sultan. Sedangkan Kang Deddy Mulyadi ingin dilihat orang lain itu sebagai orang yang biasa-biasa saja. Itu poin pertama yang dapat kita ambil saudara. Untuk poin yang kedua saudara, yang dapat kita ambil bersama-sama, Kang Deddy Mulyadi kemana-mana membawa uang, memberikan uang kepada fakir miskin, memberikan uang kepada orang yang tidak mampu saudara. Berbeda sekali dengan Bahar bin Smith ya. Di setiap dia manggung, di setiap dia ceramah, di setiap dia dakwah saudara, pasti ujung-ujungnya apa? Mendapatkan uang saudara. Inilah perbedaan antara Kang Deddy Mulyadi dengan Bahar Smith saudara. Kalau Kang Deddy Mulyadi itu bagi-bagi uang saudara untuk fakir miskin, kalau Bahar Smith itu berdakwah demi mencari uang saudara. Itu ya. Nah untuk yang ketiga saudara, poin yang dapat kita ambil saudara, Kang Deddy Mulyadi ya, di setiap dia berpidato atau di setiap dia memberi sambutan tidak pernah ada namanya provokasi saudara. Dan Kang Deddy Mulyadi tidak pernah mengatasnamakan agama saudara. Pasti yang dia pakai, pasti yang beliau pakai itu terkait dengan kebudayaan saudara. Nah sedangkan Bahar Smith, dia setiap ceramah sangat fanatik sekali dengan namanya budaya. Bahkan isi ceramahnya itu menfitnah, memprovokasi, mencaci maki saudara. Penuh dengan hinaan, penuh dengan cacian saudara. Padahal Bahar Smith mengklaim sebagai cucu Nabi, tapi tidak pernah menunjukkan adab dan akhlak seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saudara.
Warga Jabar harus cerdas. Pilihlah pemimpin yang sekiranya mempribumi, bukan memilih pemimpin yang ujung-ujungnya menyesatkan pribumi, saudara. Banyak orang zaman sekarang demi ingin mendapatkan pujian, mereka apa? Mengatasnamakan agama, mengatasnamakan kalimat takbir, tapi apa, saudara? Ujung-ujungnya dipakai hina, ujung-ujungnya dipakai orasi, ujung-ujungnya dipakai provokasi, ujung-ujungnya dipakai mendoktrin, saudara. Bahkan masyarakat Jawa Barat pun sebagiannya didoktrin oleh doktrin-doktrin yang tidak masuk akal, saudara. Kalau kalian pengen tahu, Kang Deddy Mulyadi dikatakan seorang yang musyrik, padahal sudah jelas Kang Deddy Mulyadi itu adalah seorang budayawan, saudara. Kalau orang yang berpura-pura memiliki ilmu, padahal terus terang saja ilmu orang tersebut dangkal, kalau menurut saya, pasti bisanya cuma memfitnah, menjelek-jelekan orang lain, ingin supaya orang lain itu tumbang, saudara. Makanya kemarin pada saat saya mengupload terkait tentang Kang Deddy Mulyadi, saudara, banyak sekali respon-respon positif dan banyak sekali respon-respon negatif yang menghujat kepada Ba'alwi, saudara. Karena apa? Ya karena memang Bahar Smith dan juga Rizik Syihab ini, dua-duanya ini provokator, saudara. Ya. Terus ditambah lagi kemarin ada salah satu orang yang mengaku sebagai kiai, nggak tahu kiai, nggak tahu ustaz, mengatakan katanya kalau Kang Deddy Mulyadi ini tidak terlihat keislamannya, katanya. Bahkan pada saat di Purwakarta banyak ulama yang menolak, katanya. Ini kan orang yang mengaku ulama yang menolak Kang Deddy Mulyadi pada saat di Purwakarta, itu kan antek-anteknya Rizik Syihab semuanya juga. Itu kan anak buahnya FPI, itu kan anak buahnya Bahar Smith yang menolak, saudara. Kalau kita orang yang berpikir waras, kalau kita orang yang berpikir cerdas, saudara, jangan sampai budaya yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke jangan sampai dihapuskan, saudara. Karena apa? Kalau bisa, saudara, budaya yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke, jangan sampai budaya kita terhapuskan oleh doktrin-doktrin dari budaya luar, saudara. Kita tetap orang pribumi, kita harus mempribumi, saudara. Jangan sampai, ini saya kasih tahu, jangan sampai kita mudah dibohongi, jangan sampai kita mudah didoktrin, jangan sampai kita mudah ditipu oleh doktrin-doktrin orang yang mengatasnamakan agama, apalagi mengatasnamakan sebagai cucu Nabi Muhammad SAW yang nasabnya tidak ada ketersambungan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi saya tegaskan sekali lagi, pilihlah pemimpin yang sekiranya mempribumi, yang mementingkan budaya, yang mementingkan adab dan akhlak, yang mementingkan adat serta istiadat, yang mementingkan kepada pribumi Nusantara, yang mementingkan kepada masyarakatnya. Jangan sampai kalian memilih pemimpin yang mengatasnamakan agama, tapi ujung-ujungnya mesatkan masyarakat banyak, saudara. Ya, jadi seperti itu, saudara, ya. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kalam saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.